Kita beralih ke informasi yang lain, pemirsa. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyayangkan peristiwa bentrok antara Jakmania dan Singamania di Gelora Bung Karno, Senayan, Jumat malam. Menurutnya, organisasi Jakmania seharusnya bertanggung jawab untuk mengatur anggota-anggotanya agar tidak bertindak rusuh. Ahok menilai selama ini Jakmania atau pendukung Persija Jakarta dikenal sering bertindak vandalisme, yang menekankan perlunya peran organisasi Jakmania untuk mengontrol anggota-anggotanya. Ahok menambahkan tindakan Jakmania yang sering melanggar hukum akibat kurangnya penerapan hukuman bagi anggota-anggota yang berulah. Meski demikian, Ahok mengaku tidak bisa menerapkan sanksi bagi organisasi Jakmania karena belum ada dasar hukum yang jelas tentang organisasi yang berdiri sejak tahun 1997 tersebut. Sebelumnya, seorang anggota Brimob menjadi sasaran amukan pendukung kesebelasan sepak bola pasca pertandingan Persija versus Sriwijaya FC tadi malam. Satu anggota Brimob meninggal dunia akibat dikeroyok atas nama Brigadir Hanawiyah. Sedangkan 5 anggota polisi lainnya mengalami luka serius dan dibawa ke rumah sakit. Tidak hanya itu, kendaraan di sekitar stadion pun ikut menjadi sasaran amukan massa. Kerusuhan terjadi lantaran Jakmania tidak terima tim kesayangannya kalah 1-0 dari Sriwijaya FC. Pertandingan pun langsung dihentikan. 14 Jakmania yang diduga menjadi provokator langsung diamankan di Polres Jakarta Pusat. Ya kan dia ada organisasi, mesti diatur anak-anak itu gitu loh. Kita juga akan cek, biasanya dari kepolisian kasih data, ini anak siapa, sekolah di mana, ya kan? Ya kita mesti cek nih sekolah di mana, baru gurunya yang kasih tahu. Sebetulnya kayak gitu mesti dihukum, kalau tidak terlalu lama mesti dihukum. Kita makin ngelunjak karena nggak pernah dihukum. Harusnya organisasi kayak gitu dia mesti dididik dong. Kalau kamu cinta pada Jakmania, jangan rusuh kan? 4 personil polisi yang menjadi korban pengeroyokan supporter sepak bola masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keempatnya dirawat secara terpisah, bahkan satu korban mengalami luka cukup serius dirawat di ruang ICU. 4 personel polisi yang menjadi korban yakni Brigadir Hanafi, Brigadir Supriyadi, Brigadir Wawan Chandra, dan Aibtu Muhtadi menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari keempat polisi yang menjadi korban, Brigadir Hanafi dan Brigadir Wawan dapat perawatan atau penanganan paling serius lantaran menderita luka parah di bagian kepala. Terkait kerusuhan di Gelora Bung Karno, pihak kepolisian telah mengamankan ratusan supporter Persija yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Polisi masih menelusuri pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap anggotanya yang bertugas. Sementara terkait adanya informasi anggota polisi yang meninggal, pihak Polda Metro Jaya memastikan yang meninggal bukanlah anggota polisi, melainkan penjaga warung yang meninggal akibat epilepsi saat kambuh saat kerusuhan terjadi. Grup band yang beranggotakan 5 polisi dari Polres Cianjur, Jawa Barat menciptakan sebuah lagu berjudul Pemimpin Kami. Lagu yang terinspirasi dari sepak terjang Tito Karnavian ini dipersembahkan untuk calon Kapolri pilihan presiden tersebut. Dengan menggelar pentas musik di bundaran Jalan Kiai Abdullah Nur, Cianjur, Jawa Barat, 5 anggota Polres Cianjur ini melantunkan sebuah lagu hasil ciptaan grup mereka. Aksi grup band bernama Kami 5 ini sontak mencuri perhatian warga. Lagu beraliran rock ciptaan anggota Polres Cianjur ini berjudul Pemimpin Kami terinspirasi dari sepak terjang Komjen Tito Karnavian. Inspirasi kita dari pimpinan kami ya, terutama Pak Tito Karnavian yang sekarang akan dilantik menjadi Pak Kapolri. Kebetulan sosok Pak Tito itu sosok yang sangat bijaksana, sangat gagah ya menurut kami. Menurut rakyat, menurut masyarakat, menurut manusia, karena beliau dapat menampilkan sosok anggota Polri, pimpinan Polri yang wah kalau menurut saya gitu. Grup band polisi yang berasal dari Satlantas dan Intel Polres Cianjur ini berharap Tito membawa kepolisian menjadi lebih baik lagi, terlebih dalam penyelesaian masalah narkoba dan terorisme di tanah air. Dari Cianjur, Jawa Barat, Nur Ahmad, Metro TV.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meresmikan pembangunan proyek Light Rail Transit atau LRT di gelanggang olahraga Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur. Pembangunan LRT ini diprioritaskan sebagai fasilitas moda transportasi untuk pelaksanaan Asian Games 2018 mendatang. Dari total 9 koridor yang akan dibangun, koridor 1 dengan rute Kelapa Gading Velodrome Rawamangun menjadi prioritas untuk diselesaikan lebih dulu. LRT koridor ini disiapkan sebagai fasilitas angkutan selama pelaksanaan Asian Games 2018 mendatang yang melewati arena Asian Games, yakni arena balap kuda di Kelapa Gading dan arena balap sepeda di Velodrome Rawamangun. Pembangunan LRT yang memakan biaya hingga 5 triliun rupiah ini dikerjakan oleh perusahaan BUMD DKI, PT Jakarta, Propertindo atau Jakpro. Dan untuk pembiayaan, Pemprov DKI menyediakan penyertaan modal pemerintah kepada PT Jakpro senilai 4,4 triliun rupiah. Sisanya akan dilakukan joint venture atau kerjasama antara PT Jakpro dengan sejumlah perusahaan BUMN. Minimal masukin saja 9 koridor termasuk yang pusat. Satu-satunya solusi kemacetan adalah membangun LRT. Dan itu kita juga membangun banyak apartemen supaya orang-orang Jakarta yang tidak mampu beli rumah di Jakarta, beli rumah di pinggiran, tapi hari biasa yang kerja di Jakarta. Komjen Pol Tito Karnavian melaporkan salah satu aset berupa rumah dalam laporan harta kekayaan pejabat negara pada tahun 2014 lalu. Namun rumah yang berlokasi di kawasan Jagakarta, Jakarta Selatan ini sudah lama tidak dihuni oleh Komjen Tito Karnavian. Ini adalah salah satu rumah dari Komjen Tito Karnavian yang masuk dalam laporan aset di LHKPN atau laporan harta kekayaan pejabat negara pada tahun 2014 lalu saat ia masih menjabat sebagai asisten perencanaan umum dan juga anggaran Kapolri. Bisa dilihat saat ini kondisinya ini sepi, tidak ada aktivitas apapun di dalamnya dan saat kami mencoba untuk menghubungi penjaganya pun tidak ada jawaban sama sekali. Dan jika Anda lihat luas bangunan ini kurang lebih sekitar 500 meter persegi yang ditaksir harga jualnya di kawasan Jagakarsa ini mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Dan berdasarkan keterangan dari penjaga keamanan setempat, ini memang sudah kurang lebih dari 5 tahun Komjen Tito tidak pernah tinggal di sini, namun sering berkunjung untuk sekedar memantau kondisi rumah yang biasanya ia lakukan setiap hari Sabtu dan Minggu. Dan terakhir kami mendapat informasi bahwa pada 2 bulan lalu Komjen Tito sempat datang ke rumah ini untuk memeriksa atau mengecek kondisi dari rumah ini. Dari kawasan Jakarta Selatan, Fazilah Khairunisa, Levi Wardana, Metro TV. Anggota Komisi 3 DPR RI sudah tiba di kediaman Komjen Tito Karnavian sejak sore tadi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Tika Harahap dari kediaman Tito Karnavian di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Prama, apa saja hasil dari kunjungan DPR RI ke rumah calon Kapolri Tito Karnavian pada hari ini? Ya, baik dari acara yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI di rumah Tito Karnavian di kawasan Ampera, Jakarta Selatan ini, ada beberapa hasil yang tadi sudah diutarakan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo. Yang pertama adalah bahwa dari pengamatan Komisi 3 di rumah Komjen Pol Tito Karnavian didapat bahwa Komjen Tito Karnavian adalah seseorang yang bersahaja dan juga orang yang sederhana. Dan yang kedua adalah bahwa keluarga dari Tito Karnavian adalah keluarga yang harmonis. Dan juga yang ketiga adalah bahwa keluarga dari Tito Karnavian mendukung sepenuhnya Tito Karnavian untuk maju sebagai Kapolri periode mendatang. Hal tersebut dilihat dari pengamatan oleh Komisi 3 di kediaman rumah dinas Komjen Pol Tito Karnavian ini, di mana tadi berarti sekitar 4 jam lebih Komisi 3 DPR RI melakukan pengamatan dan juga melakukan interview langsung kepada keluarga dari Tito Karnavian. Ada beberapa orang yang dilakukan interview secara langsung, yaitu adalah kakak dari Tito Karnavian, istri, dan juga dari saudara Tito Karnavian yang berada di rumah. Sementara untuk ketiga anaknya dilakukan interview secara langsung dengan menggunakan Skype, mengingat mereka hingga saat ini masih berada di Singapura untuk melaksanakan ujian sekolah mereka. Dan tadi Bambang Susatyo juga mengatakan bahwa ini merupakan rangkaian dari fit and proper test Tito Karnavian untuk maju sebagai Kapolri
di periode selanjutnya. Sebelumnya, rangkaian pertama adalah dengan mencocokkan ataupun dengan mengumpulkan data dari KPK, PPATK, dan juga data dari Kompolnas mengenai track record Tito Karnavian ini sendiri. Dari pertemuan kemarin didapatkan bahwa KPK mengatakan bahwa tidak ada laporan ataupun tidak ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh Tito Karnavian selama ia menjabat di Kapolri, di Polri, dan yang kedua adalah dari PPATK yang menyatakan bahwa tidak ada transaksi aneh yang dilakukan oleh Tito Karnavian selama ini. Transaksi aneh tersebut bisa jadi dari rekening Tito sendiri maupun dari rekening istri dan dari rekening saudara-saudaranya hingga ke rekening anaknya, dan dari semua rekening tersebut tidak ada rekening ataupun tidak ada transaksi yang mencurigakan. Dan dari pengamatan maksud kami dari hasil laporan PPATK, KPK dan juga Kompolnas tadi, hari ini dicocokkanlah antara apa hasil yang didapat oleh PPATK dan KPK dengan apa yang ada di sini. Bambang Susatyo mengatakan bahwa sikap sederhana dan juga sahaja dari Tito Karnavian terlihat dari perabotan dan juga furnitur di rumahnya, di mana tidak ada perabotan ataupun peralatan yang dinilai berlebih, dan meskipun ia telah tinggal di sini maupun di sini merupakan rumah dinas dan sudah lama ditinggali, namun tidak ada peralatan yang dinilai berlebih dari seorang Tito Karnavian. Ani. Prama, bagaimana dengan rencana fit dan proper test di DPR besok? Apakah ini sudah ada dibicarakan juga? Iya, tadi sempat dibicarakan, Ani, memang rangkaian selanjutnya dari fit and proper test adalah uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilakukan esok hari di DPR, di mana besok akan menjadi penentuan apakah Tito Karnavian dapat persetujuan oleh DPR untuk menjabat sebagai Kapolri periode selanjutnya. Adapun isu yang menjadi fokus antara lain adalah terorisme dan juga reformasi internal Polri, di mana nantinya dari ke-32 anggota DPR Komisi 3 akan mengajukan pertanyaan seputar isu-isu tersebut kepada Tito Karnavian, dan Tito harus menjawabnya secara singkat, padat, lugas, dan juga terinci, di mana nantinya uji kelayakan dan kepatutan ini ditargetkan akan disampaikan pada sidang paripurna hari Selasa pekan depan, dan barulah akan ditentukan apakah Komjen Pol Tito Karnavian akan menjadi Kapolri selanjutnya periode mendatang. Dan jika Komjen Pol Tito Karnavian benar menjadi Kapolri, maka ini merupakan sejarah di mana ini bisa menjadi Kapolri termuda sepanjang sejarah di Indonesia, dan berarti Tito Karnavian telah melewati 5 angkatan di atasnya. Dan sedikit track record dari Komjen Pol Tito Karnavian adalah bahwa ia pernah meraih bintang Adi Makayasa atau lulusan terbaik Akpol pada tahun 1987, dan ia pernah menjabat sebagai Kapolda Papua pada Juli 2014 dan Asrena Polri pada Juni 2015, Kapolda Metro Jaya pada 12 Juni 2015 hingga 16 Maret 2016, dan yang terakhir adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan juga BNPT pada 16 Maret hingga sekarang. Dan kita pun masih menunggu apakah besok uji kelayakan dan kepatutan dapat dilakukan sesuai rencana, karena jika sesuai dengan rencana maka pada pukul malamnya pada esok hari akan dapat diketahui apakah Tito Karnavian dapat menjadi Kapolri atau tidak. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Prama atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian reporter Pramadika Samudra melaporkan langsung dari kediaman rumah Tito Karnavian. Meter persegi yang ditaksir harga jualnya di kawasan Jagakarsa ini mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Dan berdasarkan keterangan dari penjaga keamanan setempat, ini memang sudah kurang lebih dari 5 tahun Komjen Tito tidak pernah tinggal di sini, namun sering berkunjung untuk sekedar memantau kondisi rumah yang biasanya ia lakukan setiap hari Sabtu dan Minggu. Dan terakhir kami mendapat informasi bahwa pada 2 bulan lalu Komjen Tito sempat datang ke rumah ini untuk memeriksa atau mengecek kondisi dari rumah ini. Dari kawasan Jakarta Selatan, Fazilah Khairunisa, Levi Wardana, Metro TV. Anggota Komisi 3 DPR RI sudah tiba di kediaman Komjen Tito Karnavian sejak sore tadi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Tika Harahap dari kediaman Tito Karnavian di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Prama, apa saja hasil dari kunjungan DPR RI ke rumah calon Kapolri Tito Karnavian pada hari ini? Ya, baik dari acara yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI di rumah
Tito Karnavian di kawasan Ampera, Jakarta Selatan ini, ada beberapa hasil yang tadi sudah diutarakan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo. Yang pertama adalah bahwa dari pengamatan Komisi 3 di rumah Komjen Pol Tito Karnavian didapat bahwa Komjen Tito Karnavian adalah seseorang yang bersahaja dan juga orang yang sederhana. Dan yang kedua adalah bahwa keluarga dari Tito Karnavian adalah keluarga yang harmonis. Dan juga yang ketiga adalah bahwa keluarga dari Tito Karnavian mendukung sepenuhnya Tito Karnavian untuk maju sebagai Kapolri periode mendatang. Hal tersebut dilihat dari pengamatan oleh Komisi 3 di kediaman rumah dinas Komjen Pol Tito Karnavian ini, di mana tadi berarti sekitar 4 jam lebih Komisi 3 DPR RI melakukan pengamatan dan juga melakukan interview langsung kepada keluarga dari Tito Karnavian. Ada beberapa orang yang dilakukan interview secara langsung, yaitu adalah kakak dari Tito Karnavian, istri, dan juga dari saudara Tito Karnavian yang berada di rumah. Sementara untuk ketiga anaknya dilakukan interview secara langsung dengan menggunakan Skype, mengingat mereka hingga TV. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meresmikan pembangunan proyek Light Rail Transit atau LRT di gelanggang olahraga Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur. Pembangunan LRT ini diprioritaskan sebagai fasilitas moda transportasi untuk pelaksanaan Asian Games 2018 mendatang. Dari total 9 koridor yang akan dibangun, koridor 1 dengan rute Kelapa Gading Velodrome Rawamangun menjadi prioritas untuk diselesaikan lebih dulu. LRT koridor ini disiapkan sebagai fasilitas angkutan selama pelaksanaan Asian Games 2018 mendatang yang melewati arena Asian Games, yakni arena balap kuda di Kelapa Gading dan arena balap sepeda di Velodrome Rawamangun. Pembangunan LRT yang memakan biaya hingga 5 triliun rupiah ini dikerjakan oleh perusahaan BUMD DKI, PT Jakarta, Propertindo atau Jakpro. Dan untuk pembiayaan, Pemprov DKI menyediakan penyertaan modal pemerintah kepada PT Jakpro senilai 4,4 triliun rupiah. Sisanya akan dilakukan joint venture atau kerjasama antara PT Jakpro dengan sejumlah perusahaan BUMN. Minimal masukin saja 9 koridor termasuk yang pusat. Satu-satunya cara solusi kemacetan adalah membangun LRT. Dan itu kita juga membangun banyak apartemen supaya orang-orang Jakarta yang tidak mampu beli rumah di Jakarta, beli rumah di pinggiran, tapi hari biasa yang kerja di Jakarta. Komjen Pol Tito Karnavian melaporkan salah satu aset berupa rumah dalam laporan harta kekayaan pejabat negara pada tahun 2014 lalu. Namun rumah yang berlokasi di kawasan Jagakarta, Jakarta Selatan ini sudah lama tidak dihuni oleh Komjen Tito Karnavian. Ini adalah salah satu rumah dari Komjen Tito Karnavian yang masuk dalam laporan aset di LHKPN atau laporan harta kekayaan pejabat negara pada tahun 2014 lalu saat ia masih menjabat sebagai asisten perencanaan umum dan juga anggaran Kapolri. Bisa dilihat saat ini kondisinya ini sepi, tidak ada aktivitas apapun di dalamnya, dan saat kami mencoba untuk menghubungi penjaganya pun tidak ada jawaban sama sekali. Dan jika Anda lihat, luas bangunan ini kurang lebih sekitar 500. Saat ini masih berada di Singapura untuk melaksanakan ujian sekolah mereka. Dan tadi Bambang Susatyo juga mengatakan bahwa ini merupakan rangkaian dari fit and proper test Tito Karnavian untuk maju sebagai Kapolri di periode selanjutnya. Sebelumnya, rangkaian pertama adalah dengan mencocokkan ataupun dengan mengumpulkan data dari KPK, PPATK, dan juga data dari Kompolnas mengenai track record Tito Karnavian ini sendiri. Dari pertemuan kemarin didapatkan bahwa KPK mengatakan bahwa tidak ada laporan ataupun tidak ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh Tito Karnavian selama ia menjabat di Kapolri, di Polri. Dan yang kedua adalah dari PPATK yang menyatakan bahwa tidak ada transaksi aneh yang dilakukan oleh Tito Karnavian selama ini. Transaksi aneh tersebut bisa jadi dari rekening Tito sendiri maupun dari rekening istri dan dari rekening saudara-saudaranya hingga ke rekening anaknya. Dan dari semua rekening tersebut tidak ada rekening ataupun tidak ada transaksi yang mencurigakan. Dan dari pengamatan, maksud kami dari hasil laporan PPATK, KPK dan juga Kompolnas tadi, hari ini dicocokkanlah antara apa hasil yang didapat oleh PPATK dan KPK dengan apa yang ada di sini. Bambang Susatyo mengatakan bahwa sikap
sederhana dan juga sahaja dari Tito Karnavian terlihat dari perabotan dan juga furnitur di rumahnya, di mana tidak ada perabotan ataupun peralatan yang dinilai berlebih, dan meskipun ia telah tinggal di sini maupun di sini merupakan rumah dinas dan sudah lama ditinggali, namun tidak ada peralatan yang dinilai berlebih dari seorang Tito Karnavian. Ani. Prama, bagaimana dengan rencana fit dan proper test di DPR besok? Apakah ini sudah ada dibicarakan juga? Iya, tadi sempat dibicarakan, Ani, memang rangkaian selanjutnya dari fit and proper test adalah uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilakukan esok hari di DPR, di mana besok akan menjadi penentuan apakah Tito Karnavian dapat persetujuan oleh DPR untuk menjabat sebagai Kapolri periode selanjutnya. Adapun isu yang menjadi fokus antara lain adalah terorisme dan juga reformasi internal Polri, di mana nantinya dari ke-32 anggota DPR Komisi 3 akan mengajukan pertanyaan seputar isu-isu. Dari keempat polisi yang menjadi korban, Brigadir Hanafi dan Brigadir Wawan dapat perawatan atau penanganan paling serius lantaran menderita luka parah di bagian kepala. Terkait kerusuhan di Gelora Bung Karno, pihak kepolisian telah mengamankan ratusan supporter Persija yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Polisi masih menelusuri pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap anggotanya yang bertugas. Sementara terkait adanya informasi anggota polisi yang meninggal, pihak Polda Metro Jaya memastikan yang meninggal bukanlah anggota polisi, melainkan penjaga warung yang meninggal akibat epilepsi saat kambuh saat kerusuhan terjadi. Grup band yang beranggotakan 5 polisi dari Polres Cianjur, Jawa Barat menciptakan sebuah lagu berjudul Pemimpin Kami. Lagu yang terinspirasi dari sepak terjang Tito Karnavian ini dipersembahkan untuk calon Kapolri pilihan presiden tersebut. Dengan menggelar pentas musik di bundaran Jalan Kiai Abdullah Nur, Cianjur, Jawa Barat, 5 anggota Polres Cianjur ini melantunkan sebuah lagu hasil ciptaan grup mereka. Aksi grup band bernama Kami 5 ini sontak mencuri perhatian warga. Lagu beraliran rock ciptaan anggota Polres Cianjur ini berjudul Pemimpin Kami terinspirasi dari sepak terjang Komjen Tito Karnavian. Inspirasi kita dari pimpinan kami ya, terutama Pak Tito Karnavian yang sekarang akan dilantik menjadi Pak Kapolri. Kebetulan sosok Pak Tito itu sosok yang sangat bijaksana, sangat gagah ya menurut kami. Menurut rakyat, menurut masyarakat, menurut Indonesia, karena beliau dapat menampilkan sosok anggota Polri, pimpinan Polri yang wah kalau menurut saya gitu. Grup band polisi yang berasal dari Satlantas dan Intel Polres Cianjur ini berharap Tito membawa kepolisian menjadi lebih baik lagi, terlebih dalam penyelesaian masalah narkoba dan terorisme di tanah air. Dari Cianjur, Jawa Barat, Nur Ahmad, Metro. Beralihkan informasi yang lain, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyayangkan peristiwa bentrok antara Jakmania dan Singamania di Gelora Bung Karno, Senayan, Jumat malam. Menurutnya, organisasi Jakmania seharusnya bertanggung jawab untuk mengatur anggota-anggotanya agar tidak bertindak rusuh. Ahok menilai selama ini Jakmania atau pendukung Persija Jakarta dikenal sering bertindak vandalisme yang menekankan perlunya peran organisasi Jakmania untuk mengontrol anggota-anggotanya. Ahok menambahkan tindakan Jakmania yang sering melanggar hukum akibat kurangnya penerapan hukuman bagi anggota-anggota yang berulah. Meski demikian, Ahok mengaku tidak bisa menerapkan sanksi bagi organisasi Jakmania karena belum ada dasar hukum yang jelas tentang organisasi yang berdiri sejak tahun 1997 tersebut. Sebelumnya, seorang anggota BRIMOB menjadi sasaran amukan pendukung kesebelasan sepak bola pasca pertandingan Persija versus Sriwijaya FC tadi malam. Satu anggota BRIMOB meninggal dunia akibat dikeroyok atas nama Brigadir Hanawiyah. Sedangkan 5 anggota polisi lainnya mengalami luka serius dan dibawa ke rumah sakit. Tidak hanya itu, kendaraan di sekitar stadion pun ikut menjadi sasaran amukan massa. Kerusuhan terjadi lantaran Jakmania tidak terima tim kesayangannya kalah 1-0 dari Sriwijaya FC. Pertandingan pun langsung dihentikan. 14 Jakmania yang diduga menjadi provokator langsung diamankan di Polres Jakarta Pusat.
Ya kan dia ada organisasi, mesti diatur anak-anak itu gitu loh. Kita juga akan cek, biasanya dari kepolisian kasih data, ini anak siapa, sekolah di mana, ya kan? Ya kita mesti cek nih sekolah di mana, baru gurunya yang kasih tahu. Sebetulnya kayak gitu mesti dihukum, kalau terlalu lama mesti dihukum. Kita makin ngelunjak karena nggak pernah dihukum. Harusnya organisasi kayak gitu dia mesti dididik dong. Kalau kamu nggak mau, kalau kamu cinta pada Jackmania, jangan rusuh kan. 4 personil polisi yang menjadi korban pengeroyokan supporter sepak bola masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keempatnya dirawat secara terpisah, bahkan satu korban mengalami luka cukup serius dirawat di ruang ICU. 4 personel polisi yang menjadi korban yakni Brigadir Hanafi, Brigadir Supriyadi, Brigadir Wawan Chandra, dan Aibtu Muhtadi menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.